Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Iya, Eh, Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? saya mau memeriksa kehamilan saya. Usia kehamilan Ibu berapa? Udah jarak berapa ya, Bu? 36 minggu. Oh. Sebelumnya nama Ibu siapa ya, Bu? Fitma Sari. Umur Ibu? Umur saya 24 tahun. Suami Ibu siapa ya, Bu? Alam. Umurnya? Umurnya 25 tahun. Pendidikan terakhirnya, Bu? S1 Kerjaan suami Ibu apa, Bu? PNS. Sebelumnya ada keluhan nggak, Bu? Perut saya mulai mules dan flu. Flu-nya udah lama belum, Bu? Belum, kurang 1 minggu. Oh. Kalau dulu Ibu datang tes pertama kali umur berapa, Bu? Umur 12 tahun, 12 tahun. Siklusnya biasanya berapa hari? 7 hari. Oh, berapa hari biasanya? 28 hari. Terus lamanya? 7 hari. Sifatnya biasanya encer ya, Bu? Iya, lancar. Apa Ibu pernah selama menstruasi ada sakit-sakit perut gitu? Ada Banyaknya? Kalau sehari itu bisa berapa kali ganti balut? 3 kali ganti biasanya. Warnanya? Merah segar. Nggak ada keluhan nggak ya, Bu? Ada. Ibu nikah kemarin usia berapa? 20 tahun. Lama perkawinnya berarti udah 2 tahun ya, Bu? Sebelumnya Ibu udah pernah hamil belum? Belum, anak pertama. Oh, belum sama ya, Bu. Kemarin Ibu haid pertamanya terus berakhirnya kapan, Bu? 15 Maret 2019. Masih ingat ya, Bu? Ya, masih. Ibu udah periksa aja, udah ANC lengkap ya, Bu? Imunisasi waktu bayi pernah dikasih imunisasi kan? Imunisasi TT. Ya, Pernah nggak dikasih tablet tambah darah? pernah. Udah berapa tablet, Bu? 90 tablet. Itu dikonsumsi terus ya, Bu? Ya, Ada penyakit yang pernah Ibu derita nggak? tidak ada. Seperti TBC, malaria, hipertensi? Tidak ada. Kalau dari keluarga, Tidak ada juga. riwayat operasi udah pernah belum? Belum. Apakah ada riwayat kembar? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ibu pernah mendengar tentang KB nggak? Pernah? Pernah jadi eksekutor KB nggak? Nggak. Udah pernah ya, Bu? Ya, Ibu ingin ibu mau punya anak berapa kira-kira? 2 aja. Kalau pola nutrisi Ibu makan sehari-harinya porsinya gimana, Bu? Sedang. Misalnya Ibu makan apa? Nasi, lauk pauk, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada nggak perubahan makannya? Ada. Jadi lebih sering ya, Bu? Lebih sering. Biasanya kalau makanan ringan Ibu konsumsi apa? Roti, Terus buah-buahan. pantangannya ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau minum Ibu berapa gelas sehari? 8. Minumnya berapa gelas sehari? 8 gelas per hari. Kalau Ibu buang air besar itu berapa kali sehari, Bu? 1 kali per hari. Konsistensinya biasanya gimana? Jenisnya gitu. Enggak Lunak. lunak. Iya, nggak apa-apa. Lunak ya, Bu. Warnanya biasanya, Bu? Kecoklatan. Baunya khas. Keluhannya ada nggak, Bu? Enggak ada. Kalau buang air kecil berapa kali sehari, Bu? 8 kali per hari. Intensinya cair ya, Bu? Ya, saya. Warnanya? Jernih. Kalau Ibu tidur siang nggak? Tidur Biasanya sehari berapa jam? 2 jam. 2 jam. Kalau tidur malam tuh berapa? 8 jam. Ibu seksualitasnya berapa kali per seminggu sama bapak ya? Kok ketawa sih, Bu? Nggak apa-apa, Pak. 1 kali per minggu lah. Pekerjaan Ibu melakukan pekerjaan rumah tangga nggak? Misalnya nyapu. Ya, nyapu. Kalau gosok gigi berapa kali sehari? 3 kali sehari. Mandi? Mandi 2 kali. Ganti pakaian dalam berarti 2 kali sehari juga ya, Bu? Ya, Ada nggak iritasi di pagi kayak gitu? nggak ada.
Ibu pernah menggunakan alkohol atau obat-obat? Enggak. Obat-obat jamu yang sering ibu gunakan. Merokok ibu pernah nggak? Enggak. Apakah kehamilan ini ibu rencanakan? Iya, direncanakan. Jenis kelamin apa yang ibu mau? Laki-laki. Dukungan keluarga ke ibu mendukung nggak? Sangat mendukung. Nanti kalau ada apa-apa yang ngambil keputusannya siapa bu? Suami. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik ya bu. Kita masuk ke dalam ya bu. Setelah memperoleh data subjektif, kita beralih ke pemeriksaan untuk memperoleh data objektif. Di sini alat-alat untuk memeriksa ada stetoskop, tensimeter, Linex, HB Sahli, termometer, untuk mengukur pita pengukur lila, dan juga untuk mengukur TFU atau tinggi fundus uteri. Baiklah, selanjutnya menyuruh ibu mengukur tinggi badan ibu dan mengukur berat badan ibu. Apabila selesai dilakukan, menyuruh ibu untuk baring di tempat tidur. Silahkan baring ya bu. Selanjutnya mengukur tekanan darah ibu menggunakan tensimeter dan stetoskop. Isi ya bu. Baiklah, tekanan darah ibu normal ya bu, 120/80. Selanjutnya, apabila telah selesai mengukur tekanan darah ibu menggunakan tensimeter dan stetoskop, maka ukur suhu tubuh ibu. Permisi ya bu, bisa dikepitkan tangannya bu. Setelah apabila telah didapati suhu tubuh ibu dan denyut nadi ibu, maka kita melakukan pengukuran pada lila ibu. Apabila telah didapati lila, di sini lila ibu normal ya bu, 28 cm. Selanjutnya menyuruh ibu untuk berbaring di tempat tidur. Silakan baring ya bu. Lalu meminta ibu untuk melepaskan kerudung dan pakaiannya sedikit. Lepas sedikit ya bu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada rambut ibu. Didapati sini rambut ibu hitam, tidak ada ketombe, kepala ibu bersih. Lalu bagian wajah tidak ada udem, wajah ibu juga bersih, tidak ada flek-flek hitam. Selanjutnya putih, konjungtiva merah muda, skala ibu putih. Lalu pemeriksaan pada hidung. Pada hidung hidung ibu tidak ada polip. Lalu pemeriksaan pada telinga ibu berdengung atau tidak bu? Tidak. Dan tidak ada keluar cairan. Lalu tidak ada pembengkakan pada kelenjar limfe, vena jugularis terjadi, tidak ada pembengkakan juga. Kelenjar tiroid juga tidak ada pembengkakan. Lalu inspeksi bagian payudara ibu untuk melihat apakah payudara simetris atau tidak, apakah puting susu menonjol atau tidak, puting susu bersih atau tidak, apakah terdapat hiperpigmentasi pada areola mamae. Lalu palpasi payudara untuk menentukan ada benjolan atau tidak ada benjolan pada payudara ibu. Apakah kolostrum sudah keluar atau belum. Lalu melakukan pemeriksaan pada payudara ibu, apakah ibu simetris atau tidak, sudah terjadi pengeluaran atau belum, apakah ada benjolan pada payudara ibu, dan memeriksa ketiak ibu apakah ada terjadi pembenjolan. Apabila telah selesai pemeriksaan payudara, maka palpasi bagian perut. Melakukan palpasi bagian perut yaitu leopard 1. Apakah pembesaran sama dengan usia kehamilan atau tidak. Lalu bentuk perut ibu apakah membesar, memanjang, melintang atau
melakukan palpasi yaitu leopard 1. Tujuan leopard 1 untuk menentukan berapa tinggi fundus uteri ibu dan menentukan apa yang ada pada fundus ibu. Dengan cara kedua tangan mengumpulkan perut ibu sampai ke fundus. Dan apabila sudah didapati apa yang terdapat di fundus ibu, apabila massa teraba bulat melenting berarti bokong, dan apabila massa teraba keras dan bulat itu berarti kepala. Selanjutnya melakukan leopard 2 dengan cara tangan sebelah kiri menahan perut ibu dan tangan sebelah kanan meraba perut ibu, dan didapati apa di bagian perut kanan ibu, yaitu perut ibu teraba massa panjang keras seperti papan, kemungkinan punggung dijamin. Lalu dilakukan sebelah kiri diraba, terdapat massa tonjolan kecil di bagian bawah perut ibu, di bagian perut ibu, kemungkinan ini ekstremitas bayi. Lalu melakukan leopard 3 di bagian bawah perut ibu. Leopard 3 di bagian bawah perut ibu dengan cara tangan kanan menekan fundus ibu dan tangan kiri meraba perut ibu. Dan didapati di bawah perut ibu teraba massa bulat keras melenting seperti kepala dan belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Selanjutnya mengukur tinggi fundus uteri pada ibu. Ukur dari bagian fundus sampai ke 37. Lalu periksa mendengarkan DJJ atau detak jantung janin pada bagian puntur maksimum, biasanya 2 jari di bawah pusat. Lalu dengarkan tangan sebelah sambil mendengarkan DJJ, maka pantau denyut nadi ibu, pantau DJJ ibu, lalu pantau juga nadi ibu, takutnya antara DJJ dan nadi tertukar. Pantau selama 1 menit penuh menggunakan stopwatch. Apabila sudah dilakukan pemantauan DJJ, di sini DJJ ibu normal ya Bu, 140 kali per menit. Selanjutnya setelah pemantauan DJJ, maka pemeriksaan bagian genitalia. Apakah ibu ada mengalami lekumen? Permisi ya Bu, sebelumnya tanyakan kepada ibu apakah selanjutnya tanyakan kepada ibu apakah ibu ada keputihan atau merasa gatal. Tidak ada ya. Selanjutnya memeriksa bagian ekstremitas bawah ibu apakah terdapat udem atau tidak. Jika tidak, maka menyuruh ibu untuk berangkat perlahan, berangkat ya Bu, untuk memeriksa refleks patella dan menyuruh ibu duduk di kursi dengan posisi kaki menggantung. Silakan duduk ya Bu. Selanjutnya mengecek refleks patella pada ibu. Sebentar ya Bu. Apa ini? Selanjutnya memeriksa refleks patella pada ibu. Nah, apabila sudah laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan HB-nya. Ibu silakan ke ruangan laboratorium ya Bu. Ya. Apabila telah didapati ibu telah berkunjung ke ruangan laboratorium, lalu menyampaikan hasil pemeriksaan tadi secara singkat kepada ibu. Baiklah, ke depannya. Selanjutnya setelah memeriksa keadaan ibu, maka sampaikan hasil pemeriksaan secara singkat, yaitu memberikan informasi tentang kebutuhan ibu hamil, seperti menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan tadi, keadaan ibu baik ya Bu, tekanan darah ibu 120/80, pernafasan ibu 22 kali per menit, selanjutnya nadi ibu 82 kali per menit, dan suhu tubuh ibu 30 derajat Celcius, dan detak jantung janin ibu tadi normal ya Bu, 140 kali per menit. Selanjutnya menjelaskan kepada ibu tentang mulus-mulus yang dialami adalah hal yang alami menjelang masa persalinan.
Selanjutnya, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang seperti telur, tempe, tahu, ayam, dan minum air putih minimal 8 gelas per hari dan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh ibu meningkat. Selanjutnya, mengingatkan ibu untuk tidak minum obat sembarangan kecuali resep dari dokter atau bidan. Lalu memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, yaitu sakit kepala yang hebat, penglihatan kabur, bengkak pada wajah dan ekstremitas, perdarahan jalan lahir, kejang dan demam tinggi. Lalu mengingatkan ibu untuk datang kembali atau kunjungan ulang untuk memeriksakan kehamilan 2 minggu lagi atau jika ada keluhan. Apakah ibu sudah mengerti? Baiklah, nanti apabila ibu ada keluhan, ibu bisa datang lagi ya Bu, atau ibu juga bisa melakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi ya Bu. Baiklah.